Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Dewi Aulia Rahma dengan NIM 2211212022 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Kali ini aku akan mengerjakan tugas biomedik, yaitu menjelaskan sistem pernafasan normal dan tidak normal pada manusia. Oke, untuk tahu apa itu sistem pernafasan, normal dan tidak normalnya suatu sistem pernafasan, gejalanya, ciri-cirinya, akibat dan dampaknya, bagaimana cara mengatasinya, dan lain sebagainya, kalian harus nonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk like dan komen videonya. Kalian harus bantu aku untuk tugas ini. Oke, gak usah lama-lama, mari kita langsung aja check this out. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah salah satu tanda vital tubuh yang paling utama. Sistem pernapasan pada manusia yaitu sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan pada tubuh manusia yaitu hidung, tekak atau faring, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Jika sistem pernafasan tidak berjalan dengan baik, maka seseorang tidak akan mampu bernapas dan bahkan bisa berdampak pada fungsi organ tubuh lainnya. Untuk pembahasan materi kali ini aku nggak sendirian nih. Sekarang aku ditemani sama teman aku. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Snol Katimah. Di video ini aku akan bantu Debbie untuk menjelaskan mengenai sistem pernafasan normal dan tidak normal. Oke, baik. Terima kasih kepada Usnul yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini dan membantu aku mengerjakan tugas biomedik kali ini. Oke, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan, yaitu mengenai sistem pernapasan normal. Sekarang kita masuk ke materi mengenai sistem pernafasan normal. Nah, sebelumnya aku mau tahu dong, Bi, apa sih sebenarnya sistem pernafasan normal itu? Nah, sistem pernafasan normal itu adalah proses menghirup udara selama sekitar 2 detik. Nah, selama proses menghirup udara itu juga ada jeda atau biasa disebut dengan periode tidak bernapas selama sekitar 2 detik dan diakhiri dengan proses menghembuskan nafas atau udara selama 2 detik juga, Oh gitu ya. Aku juga mau nanya dong, Bi, berapa sih sebenarnya frekuensi pernafasan normal bagi manusia? Frekuensi pernafasan normal yang terjadi pada manusia itu adalah sekitar 16-20 kali per menit, Oh gitu ya. Oke, paham. Apalagi nih yang mau tanya, Itu dong, Bi, aku mau tahu ciri-ciri pernafasan normal pada manusia itu kayak gimana sih? Ciri-ciri pernafasan normal pada manusia itu bernafas secara teratur, temponya lambat, keluar masuknya udara melalui hidung, bernafas memakai diafragma, tidak terlihat usaha fisik untuk bernafas. Kayak kalau kita nafas tuh kan nafas aja gitu, nggak sampai bergerak tubuhnya. Tapi kalau yang tidak normal itu bergerak, harus kayak dia tuh susah kali bernafas gitu loh. Nah, terus juga tidak ada suara aneh, tidak mendesah dan tidak terengah-engah dan tidak menarik nafas dalam-dalam. Itu cicinya, Oh gitu ya, makasih ya, Bi. Sekarang aku tahu gimana bedain pernafasan normal dan yang tidak normal. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Sama-sama, Jadi gitu guys, penjelasan tentang sistem pernafasan normal. Selanjutnya kita akan membahas sistem pernafasan tidak normal. Selanjutnya kita akan membahas sistem pernapasan tidak normal. Menurutmu pernapasan tidak normal itu kayak gimana, Nah, dari pembahasan kita tadi yang dapat aku tangkap, pernafasan normal itu kan pernafasan dilakukan melalui hidung dengan frekuensi 2 detik menghirup, 2 detik menjeda, dan 2 detik menghembuskan. Dan juga dalam pernafasannya tidak ada suara-suara aneh. Dan jadi yang dapat aku simpulin, pernafasan tidak normal itu kan berarti hal yang sebaliknya. Contohnya pernafasannya tidak dilakukan melalui hidung tapi melalui mulut. Juga ada suara aneh dalam pernafasannya dan juga frekuensinya mungkin lebih lama. Nah, iya betul, itu ciri yang mau sebutin. Dan izinkan aku untuk menambahkan ya, Boleh, Bi? Lebih jelasin lagi. Jadi pernapasan normal itu kan kita menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 melalui hidung dalam kadar yang cukup kan, Nah, kalau pernapasan tidak normal itu kadar CO2-nya itu menumpuk di dalam tubuh kita sehingga pH darah dalam tubuh kita itu menurun, Oh gitu ya, Bi. Nah, untuk tanda-tanda dari pernafasan tidak normalnya gimana dong? Tanda-tanda pernapasan tidak normal itu bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, Contohnya, bernapas melalui mulut,
tidur mendengkur, menguap, dan bangun dalam keadaan bibir yang kering. Itu semua adalah tanda-tanda kalau kita itu bernafas secara berlebihan. Nah, kamu nggak nyangka kan kalau semua tanda-tanda yang kusebutin itu merupakan tanda-tanda kita bernafas secara berlebihan. Soalnya kan di sekitar kita itu sering menyepelekan hal-hal yang kecil kayak gini. Padahal hal-hal ini juga jika tidak ditindaklanjuti maka akan berisiko juga. Gitu ya, Bi. Nah, aku juga mau tahu dong, apa salah satu gangguan pernafasan mulut? Oke, salah satu contoh penyakitnya yaitu TBC atau tuberkulosis. Nah, TBC ini merupakan penyakit yang bisa kita dapatkan ketika kita terbiasa bernapas melalui mulut. Biasanya TBC menyerang paru-paru, tapi bisa juga menyerang tulang, kelenjar getah bening, jantung, sistem saraf pusat, dan organ lainnya. Penyakit TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masuk dan menyerang jaringan tubuh. Dan biasanya ditularkan melalui udara. Saat bakteri sudah melalui masa inkubasi, gejala kemudian terlihat seperti adanya batuk, berdahak, sesak nafas, meriang, demam, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, dan tubuh menjadi lemah. Kan tadi aku sebutin tuh kalau TBC itu dapat ditularkan ketika kita bernapas melalui mulut. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita bernapas dari hidung, di hidung itu kita ada bulu-bulu halus dan lendir. Jadi makanya kotoran-kotoran dan bakteri-bakteri serta partikel-partikel asing yang akan masuk ke tubuh itu nempel ke penyaring tersebut. Jadi dia nggak jadi masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan kalau kita bernafas lewat mulut, di mulut itu nggak ada penyaringnya. Jadi makanya bakteri TBC itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu Nul. Oh gitu ya, Bi. Makasih banyak ya infonya. Aku jadi lebih tahu gimana pentingnya kita bernafas melalui hidung. Iya, sama-sama Nul. Oke Nul, sekarang kita udah ada di bagian akhir dari pembahasan kita hari ini. Dari pembahasan kita tadi itu bisa kita simpulkan kan kalau sistem pernafasan itu tidak sesimpel yang kita bayangkan selama ini. Nah, ya betul, Bi. Tiap kita menghirup napas itu, organ-organ dari sistem pernapasan kita itu bekerja dengan keras dan rumit untuk mendapatkan oksigen yang bisa melancarkan fungsi dari sistem organ tubuh lainnya. Kalau salah satu organ dari sistem pernapasan kita tidak berjalan dengan baik, maka fungsi dari sistem pernapasan kita bisa terganggu, Nul. Nah, untuk gangguan pada sistem pernapasan apa-apa aja tuh, Bi? Nah, untuk gangguan pada sistem pernapasan itu ada asma, ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, TBC, bronkitis, laringitis, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, untuk contoh simpelnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti ketika kamu ngobrol sama temanmu, terus tiba-tiba kamu tersedap air minum sendiri. Satu contohnya. Dan contoh lain itu ketika kamu lagi makan atau minum, terus di saat yang bersamaanmu juga ngobrol gitu sama orang. Jadi makanan atau minumanmu itu bukannya masuk ke kerongkongan, malah masuk ke tenggorokan. Jadi otak kita secara langsung mengirimkan sinyal agar kita terbatuk untuk mengeluarkan makanan yang salah masuk tadi. Jadinya kita tersedak gitu. Gitu ya, Bi. Nah, pertanyaan terakhir nih, gimana sih cara kita agar dapat terhindar dari pernafasan tidak normal itu sendiri? Hal yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari pernapasan tidak normal itu yaitu kita harus menjaga sistem pernapasan kita itu sendiri. Terus kita memiliki pola hidup yang sehat, memakan makanan yang sehat, tidak merokok, tidak menarkoba, dan lain sebagainya, Nul. Oh gitu ya, Bi. Nah, sekarang aku paham nih gimana cara mencegah pernafasan tidak normal itu sendiri. Nah, makasih ya, Bi, atas ilmunya. Sama-sama, Inul. Oke, cukup sekian pembahasan materi hari ini, yaitu tentang sistem pernafasan normal dan sistem pernafasan tidak normal. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kami sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, annyeong.
See you in the next Video. video.